Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sekretaris BPBD Kota Padang Sidimpuan dengan Bapak Dedi, didampingi oleh Ibu TU Puskesmas Sadabuan, ingin mewawancarai secara langsung tentang hal-hal apa saja fasilitas yang ada di ruang isolasi milik Pemko Padang Sidimpuan. Ya, baik. Fasilitas yang ada di isolasi terpadu Kota Padang Sidimpuan ini ada 30 kamar dan 30 bed. Kemudian di dalam kamar itu juga ada AC, TV, dan perlengkapan lain untuk kebutuhan pasien COVID. Semenjak menjalani perawatan isolasi kepada pasien, berapa kali pasien diberikan menu nutrisinya, Pak? Ya, baik. Kalau untuk menu itu ada 3 kali makan. Di samping itu juga diberikan nutrisi seperti jus untuk proses penyembuhan dari pasien itu sendiri. Nah, jikalau ada keluhan-keluhan menyangkut pasien ini, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Ya, di isolasi terpadu Kota Padang Sidimpuan, kita juga sudah menyiapkan tenaga medis, yaitu dari perawat Ya. yang standby on call itu 24 jam, dan kita link juga ke rumah sakit umum daerah apabila terjadi emergensi bagi si pasien. Kemudian dokter juga visit setiap hari, itu biasa kita lakukan pada pukul 11 pagi. 11 pagi, Iya, Pak, ya. benar. Iya, di sini turut mendampingi TU Puskesmas Sadabuan. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pasien apa saja yang layak untuk menjalankan isolasi di ruang isolasi ini. Selamat siang, Ibu. Mungkin pertanyaan Bapak akan saya jawab. Pasien apa saja yang bisa layaknya diisolasi terpadu Kota Padang Sidimpuan, yaitu 1. Apabila layak rumah huninya itu tidak cocok dengan standar kesehatan, di mana ventilasinya rumah huninya kurang, dan juga mengenai ekonominya. Jadi di fasilitas mengenai isolasi terpadu itu gimana nutrisi daripada pasien isolasi itu diperhatikan, gimana daya tahan tubuh mereka biar lebih kuat dan untuk meningkatkan daripada kesehatan mereka supaya lebih cepat pulih kembali seperti sedia kala. Ya. Terima kasih, Bu. Di sini kan pasien yang bergejala, ada yang berat, ada yang sedang. Itu bagaimana tindak lanjutnya, Bu? Selama menjalani perawatan di isolasi di Pemko Padang Sidimpuan ini, Bu. Kalau selama ini, kalau yang bergejala berat, misalnya dia ada sesak, itu kita arahkan ke rumah sakit, dan biasanya kalau memang pasien kita umumnya di wilayah Kecamatan Padang Sidimpuan Utara yang memang udah bergejala berat, mereka pergi isolasi ke Rumah Sakit Umum Kota Padang Sidimpuan dan juga Rumah Sakit Metamedika Sibolga. Himbauan kepada seseorang yang mengalami gejala ataupun yang sudah dinyatakan positif dengan hasil tes PCR, itu bagaimana himbauan dari Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas Sadabuan, Bu? Kepada yang bergejala dan baik yang berat ataupun yang tidak, yang ringan, kalaulah memang yang berat, supaya itu segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan setempat, dan bahwa penyakit COVID itu bukan penyakit aib. Karena apa? Karena penyakit itu merupakan penyakit yang karena daya tahan tubuh kita itu kurang, makanya terjadi lebih mengarah ke yang untuk pneumonia kalau kita tidak tindak lanjuti. Jadi harapannya supaya pasien-pasien kita yang COVID yang ada di Sidimpuan, di Kota Padang Sidimpuan, supaya bahwa penyakit COVID itu bukanlah penyakit aib. Itu yang perlu ditekankan bagi masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Ya, terima kasih, Bu. Ini begini, Bu. Pasien kan sudah menjalani isolasi selama 14 hari. Nah, begitu pasien sudah menjalani isolasi 14 hari, kriteria apa saja yang bisa diperbolehkan untuk pasien ini supaya kembali ke masyarakat untuk menjalani hidupnya seperti normal kembali? Misalnya di sini ada pasien dengan satu keluarga dengan 5 orang yang positif, mungkin hari Kamis
sudah selesai isolasi dan Puskesmas Sadabuan akan melaksanakan antigen kembali. Ya. Apabila mereka itu negatif, mereka akan pulang dan insya Allah dengan melihat keadaan umumnya, mungkin kita akan berkoordinasi dengan dokter yang udah ditempatkan di isolasi terpadu Kota Padang Sidimpuan. Mungkin itu aja, Pak. Ya, makasih Ibu TU Puskesmas Sadabuan yang sudah menjelaskan beberapa hal mengenai faktor kriteria apa saja yang bisa untuk menjalani isolasi selama menjalani isolasi di ruang isolasi ini. Ya Bapak, untuk di samping dinas kesehatan, siapa saja yang mendampingi petugas dinas kesehatan dalam hal untuk kelancaran-kelancaran yang ada di ruang isolasi ini? Servis apa aja yang diberikan? Ya, jadi di isolasi terpadu ini ada beberapa OPD yang terlibat. Yang pertama itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Sidimpuan. Kemudian dari Dinas Kesehatan. Kemudian ada juga dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan yang sifatnya dia on call apabila dibutuhkan. Kemudian ada Dinas Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari pasien. Contohnya makanan dan nutrisi lainnya. Ya. Sejauh ini sudah berapa pasien yang dirawat selama di ruang isolasi ini, Pak? Sekitar ada 25 orang lah. Ya. 25 orang. 25 orang gitu, Pak ya. Itu semua warga di Padang Sidimpuan. Ya, warga di luar Padang Sidimpuan ada, Pak? Ada 2. Nah, itu warga mana aja, Pak? Itu ada dari Sipiongot di daerah Paluta ya. Paluta ada 2 orang. Ada 2 orang ya. Di samping dari warga Spiongot masih ada lagi warga. Ketepatan beliau dia kos di Padang Sidimpuan yang ditinggal asrama itu di Sadabuan. Baik, Bapak terima kasih atas wawancara singkatnya dengan Ibu TU. Terima kasih dengan wawancara singkatnya. Ya demikianlah wawancara singkat kami mengenai hal apa saja yang ada ataupun fasilitas apa aja yang ada di ruang isolasi di gedung isolasi yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan rajin olahraga serta cuci tangan. Mungkin itu saja saya akan mengakhiri wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.